Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang manusia dan pedoman hidup. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tersebut secara mendalam. Yang pertama tentang manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena manusia memiliki otak dan pemikiran, sehingga manusia dapat mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi, manusia harus memiliki pedoman hidup yang jelas, agar dapat berpegang teguh terhadap pendiriannya. Pedoman hidup manusia memiliki 14 poin penting yang harus kita ketahui sebagai manusia pada umumnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memaparkan 5 poin di antaranya. Yang pertama adalah, harta paling berharga bagi manusia adalah kesehatan. Dan yang kedua, kegagalan terbesar dalam hidup manusia adalah ketika ia memiliki sifat sombong. Yang ketiga, kehancuran terbesar dalam hidup manusia ketika ia putus asa dalam menghadapi masalahnya. Dan yang keempat, hutang terbesar yang tidak mampu dibayar oleh manusia adalah hutang budi. Dan yang kelima adalah kedamaian. Kedamaian bisa dirasakan oleh manusia ketika ia mampu mengamalkan atau menyedekahkan sebagian harta atau ilmu yang ia punya. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah pedoman hidup. Manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah menegaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, tidaklah masuk akal apabila manusia tidak berpedoman kepada Al-Quran, sebab hanya Allah yang mengetahui segalanya tentang manusia dan bumi yang diciptakannya. Ayat tersebut merupakan penegasan bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mutlak sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran, termasuk ilmu-ilmu dunia, dan pastinya pengetahuan tentang akhirat bagi kita yang ingin mempersiapkan diri menghadap Allah Tuhan seluruh alam. Saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang pedoman hidup agama Kristen. Ada beberapa cara hidup orang Kristen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat akan firman Tuhan. Bagaimana cara kita memiliki keyakinan itu? Tentu dimulai dengan kebiasaan. Berikan waktu khusus setiap hari untuk bertemu dengan Allah dan merenungkan firman-Nya. Iman yang kuat tidak tumbuh dengan sendirinya. Kita perlu pengalaman pribadi dengan Allah Tritunggal. Di situ kita akan merasakan campur tangan Allah dalam kehidupan kita dan bagaimana Allah benar-benar bekerja. Kedua, memiliki tujuan dan pengharapan. Percaya tidak kalau kita diciptakan dengan suatu alasan? Kita ada di sini karena Tuhan memiliki tujuan yang besar untuk hidup kita. Apabila Anda belum mengetahui tujuan hidup, Anda datang dan tanyakanlah kepadanya. Selain tujuan, milikilah juga pengharapan. Pengharapan itu yang akan mewarnai hari-hari kita, yang akan terus menggerakkan diri untuk melangkah ke depan. Pedoman hidup adalah suatu hal yang menjadi pegangan hidup seseorang untuk menempuh hidupnya menuju masa yang akan datang. Adapun cara hidup orang Kristen yang dapat kita lakukan yaitu melalui pelayanan. Pelayanan kita lakukan bukan untuk mencari pahala, melainkan sebagai rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Masih ingatkah kita tentang hukum kasih dalam Alkitab yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu, bagaimana cara kita untuk mengekspresikan cinta kasih itu? Kita bisa melakukan pelayanan di gereja sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, kita mempunyai talenta dalam bidang musik.
maka jangan malu untuk mempersembahkan talenta itu kepada Tuhan. Tidak ada hal yang benar-benar menjadi penghalang apabila kita memiliki niat yang kuat. Selain sebagai ekspresi kasih, pelayan juga menjaga pergaulan kita supaya tidak jauh dari Tuhan. Dalam gereja kita memiliki teman-teman yang seiman, yang akan selalu mengingatkan kita akan tingkah laku atau perbuatan kita yang tidak baik. Kita juga akan bersatu dalam tubuh Kristus saat kita melayani. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam Alkitab, banyak sekali firman yang mengajarkan kita seberapa pentingnya kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Allah sendiri adalah kasih. Apabila mengasihi Allah adalah hukum kasih yang pertama, mengasihi sesama adalah hukum kasih yang kedua. Kedua hukum kasih ini tidak dapat dipisahkan. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, dia akan mengasihi sesamanya. Kadang-kadang kita sulit untuk mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengasihi orang lain? Tidak akan ada kesulitan apabila kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Salah satu buah-buah roh adalah kasih. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan lebih peka terhadap orang lain, dan bahkan dalam segala perkataan dan tindakan kita, orang lain bisa merasakan bahwa kita mengasihi mereka.